secanggih-canggih AI itu nggak ada emosi. Cakapan pertama pembukaan mesti ceria, mesti antusias. Yang kedua harus ketika mengatasi keberatan harus nadanya harus berubah menjadi trust. Lah kalau AI dia kan ngomongnya rata kan? Halo Coach. Hai. Coach, aku mau curhat nih Coach. Curhat apa? Nah, kan sekarang semuanya udah serba teknologi gitu ya Coach ya. Nah, yang mau aku tanyakan itu gini Coach, sebenarnya mungkin nggak sih Coach kalau misalkan sales-sales sekarang ya Coach ya, itu tergantikan dengan robot AI gitu Coach. Mungkin nggak Coach? Per hari ini? Iya, per hari ini. Kenapa tuh Coach? Saya nggak punya belief untuk itu. Jadi gini ya, walaupun memang teknologi ada ya. Saya kasih contoh yang sederhana. Teknologi misalkan telesales ada pakai AI, ya memang pakai script. Gimana pun juga yang namanya script kan ada belok-beloknya. Iya itu. Ya ketika ngomong kan ada belok sini, belok sana, belok sini, belok sana. Nah beloknya itu kadang yang saya temukan orang akan ada keterbatasan. Nah yang kedua, AI secanggih-canggih AI itu nggak ada emosi. Iya Coach ya. Telesales kan pakai emosi. Contoh, percakapan pertama pembukaan mesti ceria, mesti antusias. Yang kedua harus ketika mengatasi keberatan harus nadanya harus berubah menjadi trust. Lah kalau AI dia kan ngomongnya rata kan? Flat gitu ya Coach ya? Iya, pasti kan AI. Walaupun dibuat nggak flat pun dia akan ngomongnya seperti itu. Ya saya nggak tahu secanggih apapun. Menurut saya tetap beloknya gimana pun tidak akan bisa digantikan. Tapi kalau ditanya AI untuk menagih utang banyak gitu ya Coach. Itu mungkin, itu mungkin, sangat mungkin. Karena penagihan utang kan cuma hanya ngasih tahu, dia mengingatkan, collect data, selesai. Itu sangat masuk akal, ya. Terus kemudian kalau misalkan contoh per hari ini, per hari ini Coach. ada robot jualan mobil apa? Hyundai ya. Hyundai katanya, Hyundai. Di Indonesia apa di luar negeri? Indonesia Coach. Masa? Iya. Nah, Indonesia. Menurut saya robot itu tidak bisa menggantikan manusia. Memang kelebihan robot ada satu, nggak capek. Oh iya benar Coach. Robot nggak capek. Tapi kalau sales, capek kalau ngomong. Dia ada duduk. Oh iya. Enggak, kalau bukan capek itu, bukan capek ngomong. Kalau kamu perhatikan kalau di mall, berapa kali kalau kita jalan ke mall, berapa banyak sales yang cuma duduk-duduk doang. Bahkan jual properti duduk-duduk doang, bahkan tidak menawarkan. Betul? Iya betul Coach. Nah, kelebihan robot adalah dia akan bercakap-cakap. Hanya setahu saya kalau robot namanya dia akan merespon kalau ditanya kan. Iya sih Coach. Iya. Jadi kalau ditanya apa kelebihan mobil ini, mungkin dia bisa jawab, ya kan? Iya Coach. Kemudian ditanya lagi misalkan harganya berapa, dia bisa jawab. Cicilan 3 tahun, mungkin dia lebih pintar daripada manusia. Betul, dia bisa jawab. Tapi nadanya flat gitu ya Coach ya? Bukan nadanya flat, manusia nggak mungkin bisa berkomunikasi dengan robot gitu loh. Per hari ini ya. Iya. Karena manusia ketika berkomunikasi dengan robot, itu dia nggak engage. Sedangkan penjual itu kan ada cara menjalin hubungan. Building rapport dan lain-lain. Ada building rapport, ada cara ke samping. Nah, kalau sales memang tidak pinter, kita nggak pinter, lama-lama memang bisa digantikan AI. Kalau salesnya kerjanya cuma duduk-duduk doang, tidak jualan. Iya dong, mendingan gua taruh robot ketahuan. Betul dong? Betul. Tapi gimana pun juga robot kan nggak mungkin menjalin hubungan. Iya. Apalagi robot yang saya lihat yang punya hari ini per hari ini yang punya Hyundai kan robot kecil. Iya betul. Itu sama dengan robot kayak di Amerika ketika kalau kita mau butuh ke convenience store di hotel. Misalkan kami mau beli bisa air. Saya mau beli air 3, yang nganterin robot. Oh buat delivery gitu ya Coach ya? Dia delivery itu nanti ke lantai 5, lantai ke 7 bisa, dia bisa naik ke lift, kalau nganterin minuman, kemudian nanti bayar, bisa, robotnya bisa. Tapi kan bayangin loh, kalau robot tanya, Bapak habis dari mana? Nggak mungkin juga ya Coach ya? Nggak mungkin, kalau Papa robot yang nanya gini, Bapak habis dari mana? Lu nggak lihat gitu? Lu nggak lihat gue lagi jalan-jalan, nah, lu pusing kan? Atau Bapak dari mana? Kepo banget sih lu, udah pusing kan? Iya betul. Tapi kalau manusia yang nanya, Pak, mau ngomong nih Pak. Tadi Bapak saya lihat bolak-balik. Bisa dari mana Pak? Bisa dong. Belok-beloknya lebih gampang. Lebih gitu, gampang. Ya? Kalau robot begitu ditanya dia jawabannya, paling kita kerjain kan? Kita kerjain dari Blok M, dari rumah, dari WC, ya nggak? Akhirnya kerjain. Iya. Kalau itu cuma sebagai pusat attraction bisa.
Tapi sebagai penjual, mohon maaf, saya lebih percaya tetap ke penjualan. Tapi kalau Anda tanya, 5 tahun ke depan mungkin apa enggak? Saya jawab nggak tahu. Oke. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena per hari ini, kebetulan anak saya juga sekolahnya tentang robotik. Keren tuh coach. Ya, tergantung kalau robotiknya cuma apa ya kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu kalau mungkin bikin robot gede Robot. Gundam gitu Iya, ya, beda ya Gundam. dia. Keren ya dia kalau robot Gundam gitu ya. Transformer gitu ya, Transformer gitu ya. Tapi kan nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin aja, tapi bukan bersarang. Jadi pertanyaannya, robot yang menyerupai manusia, kalaupun dia akan menyapa, tetap masih ada batas waktu. Jadi kalau ditanya mungkin 5 tahun lagi mungkin bisa, 10 tahun lagi mungkin bisa. Aja gitu ya. Makanya oleh sebab itu, kita sebagai seorang sales harus punya skill yang dimana yang robot itu nggak bisa. Satu, jangan nongkrong-nongkrong duduk di tengah ketika nggak ada customer. Ketika ada customer, kita nggak nyamperin, ya nggak flyering, kemudian tidak menggali kebutuhan, tidak jalin hubungan, maka kita digantikan robot. Ya betul nggak? Iya betul. Nah, saya cuma pengen tahu aja. Coba ada laporannya nggak berapa penjualannya terjadi? Saya nggak tahu sih. I don't think so bakal penjualannya bakal jalan bagus. Tapi kelihatan keren, ya kelihatan keren. Tapi kan robotnya kecil. Kalau kita robot kecil kan kita iseng, sama aja kayak teman-teman yang pakai iPhone, pakai Siri. Kan kita buat bercandaan Siri. Iya benar-benar coach. Iya nggak? Iya benar. Jadi itu maksud yang saya kasih gambaran bahwa jangan sampai kita digantikan. Makanya kenapa kita perlu menjadi seorang sales yang ahli. Yang handal gitu. Yang handal. Ya kan kalau mama misalkan cara nelfonnya kita sama, ya gua ganti aja robot selesai. Ya enggak? Iya, coach. Ya tapi kan bayangin lu kalau mama lu ditelepon sama robot. Lu jawab dulu halo, baru jawab selamat pagi. Kami dari bank ini. Kami Apaan banget gitu ya? menawarkan Anda. Nggak mungkin banget gitu, nggak make sense buat saya. Mohon maaf ya, saya percaya teknologi, tapi saya tidak percaya bahwa robot bisa menggantikan sales dalam waktu 5 tahun ke depan. 10 tahun juga belum tentu. Oke. Berarti mungkin kalau untuk robot di sini hanya untuk menyampaikan informasi aja gitu ya coach? Mungkin. Oke. Kalau untuk menyampaikan informasi, mungkin. Aja gitu ya. Kalau untuk buat Marketing gitu. chatting, Oh ya. mungkin. Kalau chatting mungkin. Iya coach. Jadi kalau mama misalkan sales cuma bisanya chatting doang, berarti Mending digantikan diganti robot aja, ya enggak? Lebih cepat. Udah bayar gaji karyawan mahal, Kari udah manggut, bayar gaji karyawan mahal, cuman buat jawab chatting, gue ganti robotnya semua, ya enggak? Bener dong? Bener. Makanya perlu ada interaksi, angkat telepon, ajak ngobrol, pakai video call dan sebagainya. Makanya sales itu tidak bisa, menurut saya tidak bisa digantikan sampai kita sendiri yang memang menunjukkan memang kita nggak bisa digantikan, kita nggak bisa replaceable. Mungkin Hyundai juga iseng kali ya, dia ganti-ganti dengan robot karena dia ngelihat salesnya cuma duduk-duduk doang gitu ya, saya nggak tahu. Atau cuman sebagai pusat buat marketing hal yang aja. menarik. Iya, betul. Karena kalau saya tanya, Honda pun juga punya. Oh punya ya coach? Oh, udah lama. Honda punya robot yang mirip-mirip, namanya apa ya? Ada namanya kok. Jadi maksud saya, malah robotnya itu ditaruh di rumah-rumah. Oh iya coach. Iya, bahkan di Jepang itu ada robot anjing. Oh iya coach. Robot anjing. Pernah lihat. Asmo. Asimo. Asimo tuh yang Honda punya kan? Asimo tuh Honda Asimo. Jadi maksudnya pertanyaan robot-robot itu sudah ada, tapi bagaimanapun juga tidak bisa mereplace manusia. Kalau buat keren-kerenan doang ya keren. Cuma buat get attention doang gitu Iya, ya. karena orang Indonesia kan tidak pernah ngelihat ya kayak tadi aja saya cerita di convenience store terus kemudian diantar pakai robot tadi, kamu belum pernah lihat kan? Bener. Saya mah udah pernah lihat itu mungkin udah 7-8 tahun yang lalu di Amerika. Sampai naik lift gitu-gitu. Sampai ya, naik lift, mencet lift, dia bisa tahu tuh. Mencet lift gitu, dia tahu. Bahkan dia bisa tahu tuh liftnya nomor berapa. Kalau ada orang yang iseng di dalam pencet berapa nomor, dia bisa nggak keluar tuh. Oh ya, coach. Wah, keren juga Ya kan? berarti ya coach ya. Kalau robotnya bodoh kan dia langsung keluar tuh kan. Begitu pintu kebuka ting langsung keluar gitu. Bener. Dia bisa masuk ke kamar, dia bisa ngetok pintu, bisa terima pembayaran, bisa. Jadi kalau kayak gitu-gitu udah banyak gitu maksud saya. Tapi tentang manusia selama sales sih enggak. Saya masih punya keyakinan enggak. Makanya jangan sampai kita tergantikan dengan robot. robot AI gitu. Itu aja mungkin.
Oke, Coach. Terima kasih, Coach, sharing kita hari ini. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. 10 ide pemasaran unik guerrilla marketing. Nah, cara dapetinnya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama. Tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Akhir kata dengan saya, Vika. Saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye. Dadah.